Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Duyanti dengan NIM 220222032 dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hasil analisis kepemimpinan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Manera, Kecamatan Salomeko, Kabupaten Bone dalam pembangunan desa. Adapun latar belakang penelitian saya yaitu Desa Manera di Kecamatan Salomeko, Kabupaten Bone merupakan contoh dinamika pembangunan di pedesaan. Desa ini memiliki potensi sosial dan ekonomi yang beragam, namun masih menghadapi tantangan di bidang infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD memiliki peran penting untuk menghubungkan masyarakat dengan pemerintah desa serta mengawasi kebijakan agar sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kemudian, tujuan penelitian saya ialah penelitian saya bertujuan untuk mengeksplorasi peran BPD Desa Manera dalam menjalankan fungsi kepemimpinan mereka. Fokusnya adalah untuk menganalisis sejauh mana BPD dapat merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengawasi, menganggarkan, melaporkan, dan mengevaluasi program pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini juga ingin memahami tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan demokratis. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang model kepemimpinan desa yang efektif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi pada pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, yang dapat diterapkan di desa yang lain di Indonesia. Baik, selanjutnya tinjauan teori. Berikut adalah 7 aspek yang dijelaskan dalam penelitian saya, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah langkah pertama dalam kepemimpinan BPD. Ini melibatkan penyusunan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, potensi desa, dan tantangan yang ada. Proses dimulai dengan menggali aspirasi dan masalah masyarakat melalui komunikasi dan kolaborasi yang intensif. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah langkah untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif. Struktur organisasi BPD harus jelas dengan pembagian tugas yang sesuai kompetensi. Pengorganisasian yang baik juga mencakup pembentukan komisi atau unit kerja yang fokus pada tugas tertentu. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan adalah tahap di mana rencana dijalankan. BPD bertanggung jawab untuk memastikan program berjalan lancar dan diterima masyarakat. Ini memerlukan komunikasi yang baik, kemampuan mengatasi tantangan, dan keterlibatan aktif masyarakat. Kemudian yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan adalah menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa. BPD harus memastikan program sesuai rencana dan sumber daya digunakan dengan efisien. Pengawasan yang efektif memerlukan sistem monitoring yang terstruktur serta identifikasi dini terhadap potensi masalah. Kemudian yang kelima ada penganggaran. Penganggaran melibatkan pengelolaan keuangan desa, dari perencanaan anggaran hingga pengawasan penggunaan dana. BPD terlibat dalam menyusun anggaran tahunan dan memastikan alokasi dana sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yang keenam adalah pelaporan. Pelaporan adalah cara untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. BPD perlu menyusun laporan yang jelas, mencakup hasil musyawarah, pencapaian program, dan penggunaan anggaran, agar masyarakat bisa mengevaluasi dan memberikan masukan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah tahap untuk menilai apakah tujuan program tercapai
Kemudian BPD mengumpulkan data hasil program dan membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi yang sistematis membangun BPD, memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kinerjanya di masa depan. Selanjutnya, analisis kepemimpinan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Manera dalam pembangunan desa. Terdapat 7 aspek. Pertama, perencanaan. Di Desa Manera, perencanaan dimulai dengan musyawarah yang melibatkan semua lapisan masyarakat mulai dari tokoh adat hingga warga biasa. BPD mendengarkan masukan dari berbagai pihak, kemudian melakukan pemetaan masalah dan potensi desa. Rencana pembangunan disusun dengan mempertimbangkan prioritas masyarakat dan kondisi desa. Setiap program dirancang agar sesuai dengan sumber daya yang ada dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian dimulai dengan pembentukan struktur yang jelas dengan penempatan anggota sesuai kompetensi. BPD membentuk berbagai komisi untuk memperlancar kerja, dan anggota didorong untuk aktif berpartisipasi dalam pertemuan rutin dan menyusun standar operasional prosedur yang jelas. Selain itu, BPD juga mengirimkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kapasitas dalam manajemen pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian, yang ketiga, pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, BPD Desa Manera memanfaatkan potensi yang ada meski dengan anggaran terbatas. Mereka melibatkan masyarakat dalam program pembangunan melalui swadaya. Program yang dijalankan selalu fokus pada kebutuhan nyata masyarakat dengan menjalin kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan pihak lain untuk mencari sumber daya tambahan. Transparansi adalah prinsip utama dengan setiap program diinformasikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Kemudian yang keempat, pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal. BPD membentuk tim khusus untuk memantau program dan melakukan verifikasi lapangan. Pengawasan tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi. Hasil pemantauan selalu disampaikan secara transparan kepada masyarakat dan setiap kritik atau masalah langsung ditindaklanjuti. Kemudian yang kelima, penganggaran. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan hati-hati dan transparan. BPD melakukan analisis kebutuhan desa dan memprioritaskan anggaran untuk program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat. Anggaran yang disusun dipresentasikan kepada masyarakat dalam musyawarah terbuka untuk mendapatkan masukan. Pengawasan anggaran melibatkan masyarakat dan lembaga eksternal untuk memastikan setiap transaksi terdokumentasi dengan baik. Kemudian yang keenam, pelaporan. Pelaporan di Desa Manera bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga alat komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Laporan disusun dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami semua pihak. Selain laporan tertulis, BPD menggunakan media sosial dan papan informasi desa untuk menginformasikan perkembangan program. Dan masyarakat diajak memberikan umpan balik terhadap laporan yang disampaikan dan memastikan proses pelaporan bersifat dua arah. Kemudian yang ketujuh, evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan dampak positif. BPD mengumpulkan data dan testimoni langsung dari masyarakat
Evaluasi yang dilakukan bersifat holistik, melihat tidak hanya output tetapi juga outcome dan dampak jangka panjang. Temuan dari evaluasi disampaikan secara terbuka dan tindak lanjutnya segera dilakukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari penelitian saya terkait analisis kepemimpinan BPD Desa Manera dalam pembangunan desa diantaranya Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Manera telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menjalankan fungsinya. Dengan pendekatan yang partisipatif dan demokratis, BPD berhasil membuat tata kelola pemerintahan desa lebih efektif, transparan, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, keberhasilan BPD terlihat dalam kemampuannya dalam merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengawasi, menganggarkan, melaporkan, dan mengevaluasi program pembangunan. Mereka berhasil mengadakan musyawarah yang inklusif, membentuk struktur organisasi yang efisien, melakukan program meski dengan anggaran terbatas, mengelola keuangan dengan akuntabel, serta melakukan evaluasi partisipatif. Kemudian, prestasi BPD Desa Manera tidak hanya terlihat dalam aspek administratif, tetapi juga dalam inovasi dan upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kepemimpinan BPD Desa Manera, Kecamatan Selomeko, Kabupaten Boner dalam pembangunan desa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.